Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hahaha, oh tidak, benar-benar betapa bodohnya. Oh tidak, betapa benar-benar tidak berpendidikan. Chu Feng, ternyata kamu adalah orang yang seperti itu. Pada saat ini, Zhao Shaoqiu juga berbicara. Namun jika dibandingkan dengan komentar pemotongan dari Luo Lian, Zhao Shaoqiu ini sebenarnya mulai tertawa terbahak-bahak. Kebencian di dalam kata-katanya, ini hanyalah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata seseorang. Sebelumnya ketika kamu berada di hadapan gereja darah gaib, apakah kamu pernah berani berbicara seperti ini kepada mereka? Chu Feng ringan tersenyum dan bertanya. Kamu, seru Zhao Shaoqiu. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Zhao Shaoqiu segera menjadi terdiam. Bahkan senyum yang ada di wajahnya langsung menghilang. Setelah itu, yang mengganti itu adalah ekspresi seperti seseorang yang mengendus kaus kaki yang begitu bau. Karena ketika dia berada di hadapan gereja darah gaib, dia tidak hanya tidak berani berbicara kepada mereka dengan cara dia berbicara dengan Chu Feng sekarang, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk membuka mulutnya. Itu saja sudah membuktikan bahwa, kepengecutannya sangatlah ekstrim. Kualifikasi macam apa yang kamu miliki untuk mencaci maki Shaoqiu? Kamu harusnya tahu, bahwa itu adalah gereja darah gaib yang sedang kita bicarakan di sini. Mereka adalah orang yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Mereka adalah monster yang kejam dan tanpa ampun. Hanya karena sekarang mereka tidak ada di sini, sehingga kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika orang-orang dari gereja darah gaib benar-benar muncul di hadapan kamu, kamu pasti akan sangat takut sehingga kamu akhirnya mengkempol di celana. Melihat Chu Feng benar-benar menghina orang yang ia kagumi, Luo Lian segera berkata dengan marah. Dia membuka mulutnya, dan dengan marah mencela Chu Feng. Pada akhirnya, kesabaran Chu Feng juga terbatas. Sebelumnya, dia tidak ingin bertengkar dengan Luo Lian. Itu dikarenakan dia adalah seorang wanita, dan Chu Feng juga ingin memberikan wajah kepada pria tua itu. Namun, dengan bagaimana dia tidak bisa mengenali niat baik orang lain, maka Chu Feng tidak dapat terus berdiam diri padanya. Namun, Chu Feng tiba-tiba menyerah pada ide itu, dan tidak menyangkal Luo Lian. Itu karena, dia berhasil merasakan sesuatu. Selain itu, masalah yang dia rasakan tampaknya tidak baik. Namun bagi Chu Feng, itu mungkin sesuatu yang baik. Kenapa? Apakah sekarang kamu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi? Kamu tidak lebih dari sampah dari wilayah Laut Selatan. Kamu bahkan tidak mengerti apa tanah suci bela diri itu. Menjauhlah. Biarkan aku melihat apa yang kamu lakukan pada adik perempuan aku Lil Ru. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, ucap Luo Lian. Melihat bahwa Chu Feng tidak membalas perkataannya, Luo Lian menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Dan dia sebenarnya ingin masuk ke dalam rumah. Bang! Namun, tepat pada saat ini, badai tiba-tiba naik ke arah kota Brokade Magnificent. Seorang penindas yang agung itu, mungkin akan datang menghampiri mereka dari cakrawala yang jauh. Gubrak. Sebelum kekuatan yang menindas ini, Luo Lian segera kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan dipantatnya. Bahkan kaki Zhao Shaoqiu itu tergelincir, dan dia juga jatuh ke tanah. Akan tetapi, beda halnya dengan Chu Feng Yage memiliki gerakan yang sangat cepat. Dia segera memegang kakek Luo sebelum dia jatuh. Pada saat telapak tangan Chu Feng menangkap kakek Luo, kilasan keheranan bersinar di mata kakek Luo yang sudah lanjut usia itu. Ketika dia melihat ke Chu Feng lagi, matanya dipenuhi dengan cahaya. Dia memiliki tingkat penghormatan baru untuk Chu Feng. Di bawah perlindungan Chu Feng, kakek Luo akhirnya aman dan sehat. Dia yang telah kehilangan kultivasinya tidak hanya tidak jatuh, dia bahkan tidak bergoyang. Lalu sebaliknya, dia terus berdiri di sana tanpa ditindas oleh kekuatan itu. Namun, tidak ada satu orang pun yang memperhatikan perubahan yang terjadi pada diri manula itu. Itu karena,
Tatapan Luo Lian dan Zhao Shaoqiu terfokus pada pemandangan di cakrawala. Apalagi, mereka berdua juga mulai ketakutan. Dari arah di mana penindas itu berasal, dua tokoh dengan cepat melesat terbang. Apalagi, mereka berdua mendarat di luar halaman. Mereka adalah dua orang pria. Keduanya berusia setengah baya, dan memiliki kultivasi Lord Martial tingkat 1. Mereka mengenakan pakaian hitam, dan benda-benda aneh tergambar di wajah mereka. Dari pandangan sekilas, mereka berdua tampak seperti hantu. Selain itu, mereka memiliki senyum menyeramkan di wajah mereka, dan saat ini sedang berjalan menuju bagian dalam halaman selangkah demi selangkah. Hehehe, si kecil cantik, sebelumnya ketika saudara-saudari senior kita hadir, itu sangat tidak nyaman bagi kita untuk melakukan apapun kepadamu. Namun sekarang, kamu tidak dapat melarikan diri, ucap kedua pria itu. Kedua pria itu sudah berjalan ke dalam halaman. Namun, tatapan mereka telah tertuju pada Luo Lian sepanjang waktu. Dan ternyata, mereka berdua adalah orang-orang dari gereja darah gaib. Apa yang kalian rencanakan terhadapku? Teriak Luo Lian. Luo Lian bukan orang yang bodoh, dan dia sudah menebak jawabannya. Tapi sayangnya, dia tidak berharap bahwa itu akan menjadi kenyataan. Itu karena, dia telah mendengar tentang metode jahat dari gereja darah gaib. Para wanita dari gereja darah gaib, mereka memiliki hati seperti ular dan kalajengking. Adapun laki-laki mereka lebih rendah daripada binatang. Mereka tidak hanya gemar mencemari perempuan, mereka bahkan akan mematahkan lengan dan kaki perempuan itu, dan bahkan mempermainkan mereka sampai mati. Sehingga itu dapat memberikan mereka kegembiraan dengan metode menakutkan semacam ini. Kami tidak akan melakukan apa-apa, kami hanya berencana untuk bermain-main dengan kamu. Salah satu dari dua pria itu mulai berbicara dengan bahagia. Namun, dia memberi Luo Lian jawaban yang menyebabkannya runtuh. Tidak, kakak Shaoqiu, bawa aku pergi. Cepat bawalah aku pergi, teriak Luo Lian dengan ketakutan. Pada saat ini, Luo Lian benar-benar sangat ketakutan. Dia segera bangkit dan bergegas ke dada Zhao Shaoqiu, lalu memohon padanya untuk membawanya pergi. Wah, sepertinya hubungan kalian berdua berada di luar norma, ucap kedua pria itu. Melihat Luo Lian benar-benar bergegas ke dada Zhao Shaoqiu, kilatan kekejaman bersinar melewati dua pria dari gereja darah gaib. Tidak, aku hanya berkenalan dengannya. Bahkan kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik, balas Zhao Shaoqiu. Melihat tatapan kedua pria itu, Zhao Shaoqiu begitu takut sehingga celananya basah. Selain itu, untuk menghindari tanggung jawab, dia melambaikan lengan bajunya sambil berbicara, dan mengayunkan Luo Lian yang ada di dadanya ke samping. Shaoqiu, kamu, seru Luo Lian. Luo Lian tertangkap basah oleh tindakan Zhao Shaoqiu. Pada saat ini dia menjadi linglung, dan tidak dapat menerima apa yang terjadi. Pria yang menunjukkan rasa sayangnya padanya, pria yang sangat dia kagumi ini, itu tidak pernah dia bayangkan bahwa dia akan memperlakukannya seperti ini. Hahaha, akan lebih baik jika seperti itu. Namun sayang sekali, itu saja tidak cukup. Jika kamu ingin hidup, kamu harus membantu kami melakukan beberapa hal. Salah satu dari dua pria itu berkata dengan bahagia. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kepala Zhao Shaoqiu basah kuyup saat dia bertanya. Dia mulai gagap dan gugup, bahkan ketika dia berbicara. Dia benar-benar takut pada kelompok iblis dari gereja darah gaib ini. Pergilah. Pergi dan lepaskan semua pakaian dari cewek itu, sehingga kita berdua bisa menikmatinya. Kata pria itu sambil tersenyum dengan penuh nafsu. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhao Shaoqiu menjadi lebih tidak sedap untuk dipandang. Namun, dia masih berdiri dan berjalan ke Luo Lian yang dilemparkan ke tanah olehnya. Jika harus memilih antara hidupnya dan kekasihnya, maka dia telah memilih hidupnya tanpa keraguan sedikit pun. Zhao Shaoqiu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bahkan masih manusia? Persetan, aku benar-benar salah menilaimu, teriak Luo Lian. Melihat bahwa Zhao Shaoqiu benar-benar berjalan ke arahnya, Luo Lian mengecamnya dengan marah.
Adapun Zhao Shaoqiu, dia benar-benar mengabaikannya. Dia pertama kali mengepung Luo Lian dengan kekuatannya sendiri yang menekan, dan itu menyebabkannya menjadi tidak mampu untuk bergerak. Saat itulah dia berjongkok dan mengulurkan tangannya, lalu meraih pakaian Luo Lian. Dia pun benar-benar ingin merobek pakaian Luo Lian. Yo, apakah ini tampilan yang kamu miliki ketika kamu dihadapkan dengan orang-orang dari gereja darah gaib? Ini bahkan lebih buruk daripada yang aku bayangkan. Tepat pada saat ini, suara Chu Feng akhirnya terdengar. Siapa kamu? Mendengar kata-kata Chu Feng, kedua pria itu segera melemparkan pandangan mereka ke arahnya. Dengan nada penuh ancaman, mereka berdua segera bertanya. Apakah kalian berdua ingin tahu siapa aku? Baiklah kalau begitu, ayo mendekatlah. Aku akan memberitahumu siapa aku. Balas Chu Feng sambil tersenyum, dan menunjukkan gerakan provokatif dengan tangannya ke arah kedua pria itu. Dari mana bocah berotak udang ini datang? Kamu benar-benar sudah bosan untuk hidup, ucap kedua pria itu. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berani memprovokasi mereka, kedua pria itu menjadi marah. Mereka berdua bergerak bersama-sama. Dan dengan kekuatan menindas ahli dewa bela diri, mereka segera bergegas menuju Chu Feng. Wush wush. Melihat adegan ini, Luo Lian segera menutup matanya. Dia sepertinya tidak berani untuk terus menonton. Hanya ketika suara aneh menggema, dia pun menjadi kaget. Itu karena dia merasa sepanjang waktu bahwa suara itu bukan suara Chu Feng. Namun sebaliknya, itu terdengar lebih seperti suara-suara kedua pria dari gereja darah gaib. Jadi dengan sedikit angan-angan, dia perlahan-lahan membuka matanya. Namun, hal pertama yang dia lihat bukanlah Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia malah melihat Zhao Shaoqiu. Itu karena, Zhao Shaoqiu terletak tepat di depannya. Zhao Shaoqiu pada saat ini berhenti di tengah-tengah percobaannya untuk merobek pakaiannya. Geraknya tetap dalam proses mencoba merobek pakaiannya, namun tatapannya dilemparkan ke belakang Luo Lian. Mulutnya terbuka lebar, dan dia memiliki ekspresi keheranan total. Oh surga, ini, seru Luo Lian. Melihat ini, Luo Lian juga buru-buru menoleh. Begitu dia melihat adegan di belakangnya, ekspresinya segera berubah juga. Syok yang tak terbayangkan keluar dari matanya. Pada saat ini, dua pria sedang berbaring di tanah yang tidak jauh darinya. Lengan dan kaki kedua pria itu patah. Saking buruknya keadaan keduanya, bahkan tulang mereka bisa terlihat. Apalagi, leher mereka sudah bengkok. Pada saat ini, kedua pria itu berbaring di tanah berlumuran darah, itu dengan cara yang sangat menyedihkan. Kedua pria ini justru dua pria dari gereja darah gaib. Namun, ketika Luo Lian melihat ke arah Chu Feng, bukan hanya dia tidak terluka sedikit pun, bahkan ekspresinya tetap tidak berubah. Dia saat ini berdiri di depan kedua pria yang sekarat itu, dan bahkan tanpa sedikit pun kekhawatiran. Selain itu, ia bahkan menginjak salah satu lengan pria itu dengan kakinya. Dengan senyum di wajahnya, dia melihat kedua pria dari gereja darah gaib dan berkata, "Ingatlah ucapanku, aku adalah orang yang akan menghancurkan kalian semua," ucap Chu Feng dengan teknik ancaman. Pada saat ini, orang-orang gereja darah gaib yang melolong kesakitan dengan air mata di mata mereka. Pada saat ini, selain Chu Feng yang berdiri di sana setenang biasanya, dan bahkan dengan senyum tipis di wajahnya. Terlepas dari apakah itu Luo Lian, Zhao Shaoqiu, atau bahkan kakek Luo, mereka semua memiliki mulut terbuka lebar, dan keheranan tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka tidak berani mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka ini. Ini terutama berlaku untuk kakek Luo. Itu karena, dia bisa dianggap sebagai orang dengan pengetahuan paling banyak, dan juga orang yang telah melihat banyak peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Namun pada kenyataannya, dia juga tidak bisa melihat gerakan Chu Feng. Itu karena, gerakan Chu Feng benar-benar terlalu cepat. Pada saat dia berhasil bereaksi, kedua pria dari gereja darah gaib itu sudah dalam penampilan seperti ini.
Hanya dengan mengingat faktanya bahwa kedua orang itu adalah ahli dengan kultivasi martial lore, dan kemudian jika mengingat kekuatan menakutkan Chu Feng, maka tidak sulit bagi kakek Luo untuk menentukan dengan tepat seperti apa kultivasi Chu Feng. Apakah kamu semua ingin mati atau hidup? Tiba-tiba saja Chu Feng bertanya kepada dua orang itu. Kami ingin hidup, jawab keduanya. Tanpa ragu sedikit pun, kedua pria dari gereja darah gaib berteriak. Pada saat ini, mereka berdua tidak memiliki jejak kesombongan lagi. Maka dapat dikatakan bahwa, mereka benar-benar takut pada Chu Feng. Keduanya mengerti apa yang terjadi sebelumnya lebih baik daripada siapapun yang hadir. Mereka berdua telah mengalaminya sendiri, betapa kuatnya Chu Feng dengan tubuh mereka sendiri. Dengan demikian, mereka berdua sudah menentukan bahwa Chu Feng adalah karakter yang sangat ganas. Di saat karakter semacam itu muncul, maka seseorang harus mematuhinya. Karena kalau tidak, satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah kematian. Baiklah kalau begitu. Terlepas dari metode apa yang kamu berdua gunakan, kamu harus dengan cepat membawa semua anggota gereja darah gaib kamu di Gunung Buaya ke tempat ini. Terutama wanita yang telah mengambil mata Lil Ru, kata Chu Feng. Ini, seru keduanya. Mendengar kata-kata ini, kedua pria itu terkejut. Mereka pun mulai ragu-ragu. Mereka berdua bukanlah orang bodoh, karena mereka bisa menebak apa yang akan Chu Feng rencanakan dan lakukan. Namun, gereja darah gaib mereka sangat ketat dalam aturan mereka. Jika mereka berdua benar-benar melakukan hal seperti itu, maka tidak ada bedanya dengan mengkhianati gereja. Dan jika hal ini menyebar, maka kematian mereka kemungkinan akan lebih menyedihkan. Namun setelah mempertimbangkan situasi di depan mereka, salah satu dari dua pria itu menahan rasa sakit yang dia rasakan, dan kemudian bertanya kepada Chu Feng. Apakah selama kita melakukan seperti yang kamu katakan itu, kamu akan membiarkan kami hidup? Tanya kedua pria itu. Yang aku ketahui adalah, jika kalian tidak melakukan apa yang aku katakan, maka kalian berdua pasti akan mati. Balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, dan niat membunuh yang sedingin es melintas di matanya. Melihat tatapannya, kedua pria itu pun mulai menggigil. Ketakutan yang tak terlukiskan menyebar dari kedalaman jiwa mereka, dan bahkan menelan seluruh keberadaan mereka. Sebagai murid dari gereja darah gaib, karakter ganas dan jahat macam apa yang tidak pernah mereka berdua lihat sebelumnya. Lagi pula, seluruh gereja darah gaib adalah sarang iblis. Di tempat itu tidak ada satupun orang baik, dan itu adalah tempat tinggal orang jahat. Namun, seseorang seperti Chu Feng yang mampu menyebabkan mereka menjadi sangat takut dengan hanya satu tatapan saja, itu bisa dikatakan sangatlah sedikit. Bahkan bisa dikatakan sangat jarang terlihat. Mereka berdua tidak mengerti, mengapa mereka akan takut sejauh ini dengan tatapan dari Chu Feng. Namun, mereka mampu mengenali dengan jelas, betapa menakutkannya Chu Feng ini. Anak muda ini beberapa kali lebih menakutkan, daripada orang-orang dengan penampilan iblis di permukaannya. Kali ini, mereka benar-benar memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya mereka provokasi. Mereka pun tidak berani ragu-ragu, dan segera mengeluarkan plat judul khusus, dan menggunakannya untuk mengirimkan sinyal bantuan sehingga mereka bisa memaksa orang-orang dari gereja darah gaib untuk datang. Bahkan jika mereka mengkhianati gereja mereka sendiri, dan akan menyebabkan orang-orang dari gereja mereka terbunuh, maka mereka berdua tetap bertekad untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Wush! Pada saat ini, Zhao Shaoqiu akhirnya berhasil bereaksi. Dia pun menyadari bahwa situasinya sangat tidak baik. Dengan demikian, tanpa mengatakan apa-apa lagi, tubuhnya segera bergerak. Dia mulai terbang ke arah kota Brokade Magnificent. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Bagaimana mungkin kamu bisa membiarkan mereka untuk memanggil orang-orang yang tersisa dari gereja darah gaib untuk datang ke sini? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Melihat itu, Luo Lian pun segera berbicara. Jika dibandingkan dengan nada bicaranya dari sebelumnya, nada bicaranya saat ini sangat berbeda.
Itu bukan lagi orang yang berpikir dirinya berada di posisi yang lebih tinggi dari yang lain, dan juga penuh dengan penghinaan. Sebagai gantinya, itu adalah nada yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan kebingungan. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya tentang ini? Akan sangat wajar untuk membayar hutang darah dengan darah, jawab Chu Feng dengan acuh tak acuh. Apa? Membayar hutang darah dengan darah? Apakah kamu tidak tahu berapa banyak orang yang mereka miliki? Apakah kamu tidak tahu tingkat kultivasi seperti apa yang terkuat di antara mereka? Apakah kamu tidak tahu betapa menakutkannya wanita yang telah meraup mata Lil Ru itu? Kamu bahkan tidak tahu apa-apa. Mungkinkah kamu berencana untuk mengandalkan diri sendiri, itu untuk menghilangkan semuanya dengan satu pukulan? Ucap Luo Lian yang merasa bahwa Chu Feng tidak bisa dipercaya. Begitu banyaknya, sehingga dia bahkan tidak bisa memahaminya. Meskipun dia telah mengalami kemampuan Chu Feng, tapi dia tidak percaya bahwa Chu Feng bisa dengan sendirinya, itu mengalahkan semua murid inti dari gereja darah gaib. Kenapa? Apakah kamu takut? Kamu orang-orang dari Tanah Suci Martialism, apakah kamu layak disebut seperti itu? Serakah untuk hidup dan takut akan kematian, malu-malu dan takut mendapat masalah. Hanya dengan sedikit kemampuan ini, kamu benar-benar berani memandang rendah kami, yang meruakan orang-orang dari luar Tanah Suci Martialism. Apa yang memungkinkan kamu melakukannya, dan kualifikasi seperti apa yang kamu miliki? Balas Chu Feng. Chu Feng menatap dengan tajam ke arah Luo Lian yang masih khawatir, dan kemudian dia sedikit menggigil. Tatapannya itu penuh dengan penghinaan dan ejekan. Setelah diajak bicara oleh Chu Feng hingga sedemikian rupa, dan menatap Chu Feng dengan tatapan seperti itu, Luo Lian merasa marah. Namun, dia hanya bisa terdiam. Itu karena, itu persis seperti apa yang dikatakan Chu Feng, bahwa dia benar-benar takut. Jika kamu takut, maka pergi dan sembunyilah di tempat yang jauh. Aku akan membantu Lil Ru membalaskan dendamnya. Sedangkan kamu bisa tinggal di samping dan menonton saja. Namun aku menyarankan kamu untuk tidak berlarian karena aku tidak punya waktu untuk menyelamatkan kamu, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah dua orang lainnya dari gereja darah gaib. Dengan lambaian lengan bajunya, kedua pria itu terangkat ke udara. Setelah itu, mereka pun terjatuh. Dengan kejamnya, mereka dihancurkan keluar halaman. Pada saat yang sama, Chu Feng melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Segera, lapisan riak yang tak terlihat menutupi seluruh halaman. Meskipun mereka berada di halaman, tapi Luo Lian dan kakek Luo tidak memperhatikan apa yang telah dilakukan Chu Feng. Namun pada saat ini, jika seseorang berdiri di luar halaman, mereka tidak akan dapat melihat Chu Feng lagi. Halaman dan rumah di dalamnya benar-benar menghilang, dan mereka disembunyikan oleh Chu Feng. Wush wush wush. Setelah Chu Feng menyelesaikan persiapan ini, cakrawala yang jauh mulai bergetar. Segera, beberapa sosok mulai berterbangan. Satu demi satu mereka pun mendarat. Semua orang ini tampak seperti orang jahat. Dari cara mereka berpakaian, seseorang dapat menentukan bahwa mereka semua berasal dari gereja darah gaib. Melihat banyaknya orang dari gereja darah gaib dan semakin banyak orang yang datang secara berturut-turut, Luo Lian sekali lagi menggigil ketakutan. Tanpa sadar, dia bersembunyi di balik Chu Feng. Hanya pada saat ini saja, orang-orang dari sekte darah gaib tidak dapat melihat Chu Feng dan mereka sama sekali. Yang bisa mereka lihat hanyalah dua lelaki yang terbaring di lantai yang dipenuhi luka, berlumuran darah, dan melolong dengan menyakitkan. Hahaha, kedua orang ini, mengapa mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan? Ucal mereka. Melihat kedua orang ini, orang-orang dari gereja darah gaib tidak segera melanjutkan untuk menanyakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Karena mereka sangat banyak, sehingga mereka bahkan tidak maju untuk membantu mengobati luka mereka. Malahan sebaliknya, mereka dipenuhi dengan senyum jahat, sementara mereka menikmati rasa sakit yang ditunjukkan oleh mereka berdua. Sifat iblis dari gereja gaib, itu jelas-jelas telah terwujud. Yo, siapa yang melakukan ini pada kalian berdua?
Akhirnya, suara seorang wanita segera terdengar. Ketika suara itu terdengar, sebuah bagian segera terbentuk dari orang-orang yang mengelilingi mereka yang menikmati pertunjukan. Dari ujung lain di lorong itu adalah seorang wanita paruh baya yang mempesona dengan wajah penuh riasan. Jumlah riasannya itu menyebabkan penampilannya seperti hantu, dan dia berjalan keluar dari kerumunan. Penampilan wanita ini sangat jelek. Dia memancarkan aura yang mengancam, dan juga mematikan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dari pandangan sekilas saja, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang tangannya dipenuhi dengan banyak sekali darah, dan juga seseorang yang telah membunuh banyak orang. Namun, hal yang paling mencolok pada dirinya adalah kalung yang dia kenakan di lehernya. Itu adalah kalung yang berlumuran darah. Alasan darah itu muncul adalah, itu dikarenakan sepasang mata manusia yang berada di kalung itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.